Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend, dan ternyata JP Morgan masih terus melakukan akumulasi pada saham uptrend ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Mandiri yang jika kita lihat hari Jumat kemarin ditutup bertahan di 7050. Jadi walaupun ada candle hijau, tapi pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik dan turun. Karena opening di sekitar support 7000. Dan cara pergerakan Mandiri saat ini masih bergerak sangat uptrend setelah sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan setelah berhasil break, bisa kita lihat Mandiri terus bergerak naik, sempat menyentuh 7300 tapi kembali melemah dan turun ke 7200. Dan saat ini mencoba untuk bertahan di harga 7000 yang saat ini masih berupa daerah supportnya. Dan Mandiri merupakan salah satu saham memang sudah masuk watchlist kami dari awal Agustus kemarin, karena memang cara pergerakan masih uptrend dan akumulasi. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul JP Morgan CS masih terus tambah saham Mandiri. Ya, kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Gerak saham Mandiri ini sejalan dengan aksi beli sejumlah investor global khususnya pada 1 bulan terakhir. Salah satu pemain besar yang diketahui terus menambah saham Mandiri itu adalah JP Morgan. Jadi dari data terminal Bloomberg pada tanggal 22 Agustus kemarin, JP Morgan tercatat masih mengoleksi saham Mandiri sebesar 524,24 juta lembar saham. Jadi selain JP Morgan masih ada Phil Ltd yang juga masih melakukan akumulasi. Jadi masih ada beberapa investor besar yang masih akumulasi saham Mandiri. Jadi secara teknikal sebenarnya Mandiri masih oke, untuk tren jangka menengah masih uptrend, dan JP Morgan terpantau masih akumulasi. Tapi jika kita lihat broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, asing terpantau sudah mulai keluar, walaupun jumlahnya masih tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan asing dalam 3 minggu terakhir ini. Tapi di broker summary ini terpantau ada distribusi besar pada perdagangan hari Jumat. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah, misalnya bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stop, atau pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Mandiri turun bawah 7000, setelah itu tunggu kembali di sekitar 6600 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Karena pada perdagangan hari Jumat walaupun di candle hijau ini tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi tetap harus hati-hati apabila minggu depan ternyata Mandiri kembali didistribusikan asing dan gagal bertahan di 7000, maka cara pergerakan saya lihat Mandiri masih ada potensi untuk lanjut melemah ke target berikutnya sekitar 6800 sampai garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham Mandiri masih bisa terpantau karena cara pergerakan saat ini masih uptrend, tapi wait and see dulu di sekitar 7000. Apabila terpantau minggu depan Mandiri bisa bertahan rebound dari 7000, masih menarik untuk coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 7300 sampai 7400 yang merupakan target take profit, karena sebelumnya Mandiri beberapa kali mengetes 7400 masih gagal break dan melemah. Oke, sekarang saya akan coba bahas BTPS yang merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami di awal minggu ini. Karena BTPS terpantau sebelumnya sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan ada akumulasi. Jadi bisa kita lihat BTPS saat ini sudah berhasil naik di atas 1200. Sekarang 1200 sudah berubah menjadi support. Hari Kamis sempat terkoreksi ke 1200, masih bisa bertahan. Hari Jumat kembali naik 5%, hampir 5% ke 1265. Jadi saat ini jika kita lihat ada satu resisan minor di sekitar 1280, dan misalnya ada resisan lebih kuat di 1300 dan garis EMA 150 di sekitar 1310. Jadi secara teknikal BTPS memang saat ini masih belum oke, masih belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengah karena masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi cara pergerakan sudah mulai menarik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini sudah mulai terbentuk high low. Tinggal kita lihat konfirmasi apakah minggu depan berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, maka BTPS akan mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan 1 minggu terakhir, terpantau memang asing beberapa hari keluar dan hari Jumat masih masuk ke akumulasi. Dan di broker summary kenaikan hampir 5% ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat BTPS masih on track untuk naik mengetes 1300 sampai garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 1200 atau di garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk swing dengan target di 1300 sampai garis EMA 150 apabila ternyata BTPS tetap kesulitan untuk break garis EMA 150 ini. Karena selama masih gagal break, BTPS masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1200 sampai garis EMA 50. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus, itu juga masih oke, apalagi untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar 1025 sampai 1050.
Jadi bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Selama tidak tembus di bawah garis EMA 50, minimal BTPS masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali rebound mengetes garis EMA 150. Selanjutnya saya coba update juga NASP. Bisa kita lihat secara pergerakan NASP masih oke, masih bergerak naik setelah masih bertahan di garis EMA 50. Jadi setelah sebelumnya turun bawah garis EMA 50 150, NASP berhasil break, naik kembali di atas garis EMA, mulai bergerak naik, tapi sempat mendekati 1350, gagal break, sempat kembali melemah ke support EMA 50. Bisa kita lihat support ini masih kuat menahan, dan 1 minggu terakhir NASP masih bisa rebound. Tapi setelah berhasil rebound pun, NASP saat ini masih kesulitan untuk naik di atas 1350. Dan hari Jumat memang masih naik 1% lebih ke 1340. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk kenaikan hari Jumat, asing terpantau memang masih masuk akumulasi 1 minggu terakhir. Tapi kenaikan 1% lebih ini terpantau malah ada distribusi. Jadi untuk NASP, apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini juga masih layak untuk di hold, bisa jadikan 1300 untuk trail stop atau garis EMA 50, di 1290 trail stop. Dan selama NASP tidak turun ke garis EMA 50, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut uptrend. Tapi karena hari Jumat masih ada distribusi, jika terpantau minggu depan mencoba break 1350 masih gagal, maka cara pergerakan masih akan sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi untuk yang ingin coba entry, bisa coba pantau untuk wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali ke 1300 untuk buy on support. Tapi untuk tren jangka menengah, selama masih kuat di atas kedua garis EMA, saya lihat NASP masih on track untuk menuju 1400. Saham PMBN dalam beberapa minggu ini memang mulai bergerak naik kembali. Sebelumnya jika kita perhatikan, PMBN setelah berhasil break kedua garis EMA sempat naik mengetes 1300. Setelah mengetes ternyata PMBN gagal break, sempat turun bawah garis EMA 50 150 pada awal Agustus. Tapi saat itu bisa naik kembali, dan saat ini jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat walaupun naik 0,79%, candle merah dan sempat kembali mendekati harga 1250. Jadi sampai saat ini 1250 masih berupa resisten yang belum terkonfirmasi break secara candle. Tapi untuk tren saat ini sudah mulai bergerak tren. Dan jika kita lihat secara broker summary, pada kenaikan hari Jumat kemarin, ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing 1 minggu terakhir sudah mulai masuk kembali akumulasi saham PNBN. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham PNBN, misalnya saat ini masih bisa di hold, bisa jadikan 1200 untuk trailing stop atau garis EMA 150 di sekitar 1175 untuk trailing stop. Dengan target misalnya masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 1300. Jadi ini merupakan target take profit apabila PNBN setelah kembali mengetes masih gagal break. Karena apabila masih gagal break ada potensi dan mulai terbentuk double top di sini. Jadi untuk yang belum sempat entry ini juga masih bisa dipantau, tapi wait and see kembali di sekitar 1250. Apabila PNBN minggu depan kembali mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Jika terpantau ternyata kembali turun minggu depan, sebaiknya tunggu sekitar 1200 untuk entry-nya. Dan target take profit tetap menurut saya saat ini yang terdekat itu 1300. Apabila teman-teman masih mau hold terus, menurut saya masih bisa hold dengan target hijau di sekitar 1380 sampai 1400 untuk target take profit jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.